Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Ardiansyah dan saya sedang berada di kawasan Gedung Vidaview atau yang biasa kita kenal dengan gedung tertinggi yang ada di Makassar dengan jumlah lantai sekitar 37 lantai. Gedung ini awal mulanya dirancang pada tahun 2010-2011 dan awal pembangunan yang dilakukan yaitu akhir tahun 2011 hingga rampung 2018. Tetapi pada saat itu mengalami kendala karena melanggar tata ruang pengendalian lingkungan dan perancangan, dan terdapat laporan dari masyarakat setempat bahwa pembangunan gedung ini akan mengalami dampak yang besar kepada masyarakat setempat, yang dimana jika gedung ini rampung maka penyediaan suplai air dan yang lainnya akan juga mengalami dampak kepada masyarakat. Nah, angka dari 6.000 customer itu bukanlah angka yang sedikit, tapi angka itu mengkhawatirkan penyuplaian air di sekitar gedung Vidaview atau penyuplaian air masyarakat setempat gedung Vidaview. Hal itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat karena besarnya penyuplaian air terhadap customer 6.000 orang tersebut. Sekian, terima kasih. Kita sekarang berada di gedung kedua, yaitu gedung Geraha Pena atau biasa yang kita kenal dengan gedung Fajar. Nah, mengenai gedung Fajar, latar belakangnya yaitu lokasi pembangunan gedung tersebut merupakan bekas SPBU yang kira-kira sekitar 1,06 hektar. Mengenai gedung Fajar pada awalnya 2007 diresmikan oleh Wapres Presiden yaitu Yusuf Kalla dan merupakan gedung pertama tertinggi di Makassar pada tahun 2007 hingga 2008. Hal tersebut menuai gelar hingga 2007 sampai 2008. Akan tetapi pada awal 2009 sebuah gedung dengan jumlah lantai dengan berjumlah 27 lantai rampung pada awal tahun 2009, sehingga gelar gedung tertinggi pertama di Makassar itu dialihkan kepada gedung tersebut. Dan gedung pada awal reputasi gedung Geraha Pena atau gedung Fajar, banyak oknum yang ingin mempublikasikan atau bergabung kepada gedung Fajar untuk melakukan publikasi kepada PT-PT yang bergabung, contoh PT Telkomsel dan NSN, Nokia dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Saya sekarang berada di lantai teratas dari bangunan Ipamal yang di dalamnya terdapat universitas IPA, dan bangunan ini memiliki lahan seluas 3,5 hektar. Serta bangunan ini dirancang oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Nah, bangunan ini juga diinvestasikan oleh grup Kalla sebesar 700 miliar rupiah.
Dan bangunan ini rampung pada tahun 2018 dan memakan waktu pembangunan sebesar selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun lamanya. Dan bangunan ini dijadikan sebagai pusat perbelanjaan publik wisata oleh warga Makassar dan sebagai objek hiburan. Bangunan di Pamal memiliki konsep urban atau indoor dan outdoor, di mana hal tersebut memiliki potensi terhadap inflasi yang ada di bangunan ini, seperti inflasi penyejuk ruangan. Hal tersebut dapat dikurangi karena adanya konsep indoor, yang dimana hal tersebut bisa dimanfaatkan sebagai penyejuk manual dan sebagai penyuplai udara segar. Di sini tertanam beberapa pohon dan taman, seperti yang bisa kita lihat ada di tengah. Nah, hal itu merupakan penyuplai udara segar bagi pengunjung di Pamal atau warga Makassar yang berkunjung ke di Pamal tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Ardiansyah dan saya sedang berada di menara kelima atau gedung terakhir yang saya akan bahas. Mengenai gedung terakhir yang saya akan bahas yaitu Menara Pinisi dan terletak di kampus Universitas Negeri Makassar. Nah, awal mula atau latar belakang kampus atau latar belakang merupakan menara dari hasil sayembara dari GPPH Universitas Negeri Makassar tahun 2008. Pada tahun 2009 keluarlah hasil dari sayembara GPPH Universitas Negeri Makassar, dan nama yang keluar dari hasil sayembara tersebut adalah nama dari arsitek yang bernama Yusin. Pada tahun tersebut pula pembangunan mulai dirancang atau pembangunan mulai dilaksanakan. Sekiranya memakan waktu kurang lebih sekitar 5 tahun atau 4 tahun lamanya dan rampung pada tahun 2013. Nah, mengenai Menara Pinisi pula mengandung 3 filosofi, yaitu filosofi pertama adalah filosofi tentang perahu pinisi atau kapal pinisi, dan filosofi kedua yaitu rumah adat tradisional dari warga kota Makassar, dan filosofi yang terakhir adalah filosofi dari kehidupan atau kebiasaan warga kota Makassar. Nah, itulah tadi mengenai pembahasan saya tentang top 5 gedung tinggi yang ada di kota Makassar. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.